Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Apriani Tanjung dengan nama ilmiah Trichum aestivum dari kelompok 11 yang diberi nama Poaceae dan dimentori oleh Teh Intan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai analisis sosial yang berjudul Menyelamatkan Lingkungan Hidup. Pengaruh masalah lingkungan hidup global terhadap keberlanjutan hidup manusia begitu terasa dan begitu telah terjadi di masa sekarang ini. Masalah yang terjadi, yakni krisis dan bencana hidup global, telah merambah ke segala aspek kehidupan manusia yang tentunya mendatangkan kerugian bagi makhluk hidup, baik manusia sendiri. Jika tidak ada tindakan lanjut atau aksi nyata yang harus dilakukan sehubungan dengan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Sebagai ancaman yang mengintai kehidupan makhluk hidup sehubung dengan masalah lingkungan hidup global, tentunya tidak lepas dari peranan manusia itu sendiri yang menguras dan menggunakan kekayaan alam secara berlebihan dan serakah, sehingga menimbulkan berbagai krisis dan bencana hidup global yang tentunya juga berakar dari berbagai faktor yang melatar belakangi perilaku tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Sekurang-kurangnya ada suatu hak yang dibuat untuk mengurangi krisis dan bencana tersebut dalam suatu aksi nyata yang dilakukan oleh semua pihak manusia di dunia. Yang pertama, apa saja sih krisis dan bencana lingkungan hidup global? Dalam setiap proses kehidupan manusia, tentunya manusia ingin menghidupi dirinya sendiri, juga orang-orang di sekitarnya, dengan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan menguntungkan bagi dirinya. Nah, dalam mencukupi kebutuhan manusia, tentunya bergantung pada alam dan lingkungan sekitar untuk dapat bertahan hidup. Namun perilaku manusia yang sekarang yang serakah dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi kebutuhan dan keinginan malah merusak dan memunculkan permasalahan lingkungan hidup global yang merugikan manusia lainnya dan tentu saja lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, krisis dan bencana lingkungan hidup global pun kian merak dan berkembang dengan proses karena ulah manusia yang serakah terhadap lingkungan dan tetap berpikir panjang tentang dampak negatif yang timbul akibat perilaku manusia yang berlebihan mengambil kekayaan alam. Secara kasat mata, kita dapat membedakan 5 krisis dan bencana lingkungan hidup global, yaitu pencemaran, perusakan, kepunahan, kekacauan iklim global, dan masalah sosial ikutan yang terkait dengan krisis dan bencana lingkungan hidup global tersebut. Nah, dari 5 krisis dan bencana lingkungan hidup global tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian dan keterangan yang memasuki dalam kategori kerusakan lingkungan hidup. Di sini adalah kerusakan hutan, kerusakan lapisan tanah, kerusakan terumbu karang, dan kerusakan lapisan ozon. Untuk pencemaran sendiri meliputi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran laut, dan sampah. Untuk kepunahan meliputi punahnya keanekaragaman hayati, punahnya sumber daya alam dan sumber mata air, juga kekacauan iklim dan masalah sosial yang terkait. Perubahan iklim terutama dipahami sebagai perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka waktu yang cukup panjang yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia yang mengubah
komposisi atmosfer. Namun perlu disadari bahwa jangka waktu cukup panjang yang telah disebutkan tersebut bukanlah hal yang akan datang, akan tetapi sungguh-sungguh sudah terjadi sekarang ini. Nah, masalah sosial merupakan hasil dari timbulnya krisis dan bencana lingkungan hidup global seperti yang telah saya sebutkan tadi. Masalah ini terjadi baik sebagai akibat langsung maupun sebagai akibat lanjut dari bidang krisis lingkungan hidup global. Masalah-masalah tersebut mempunyai dimensi yang sangat luas, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Nah, krisis dan bencana lingkungan hidup global tersebut sangatlah besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia, yang mana jika tidak ditindaklanjuti dengan aksi nyata untuk menambah dan mengurangi atau hanya dibiarkan saja, kehidupan manusia dan bumi ini pun terancam musnah. Yang kedua, mengapa sampai timbul krisis dan bencana? Dalam melihat suatu hal atau kejadian, fenomena dan lain sebagainya, diketahui bahwa pasti ada latar belakang atau akar dari suatu hal hingga terjadi demikian dengan menganalisa hal-hal yang terkait. Nah, sama halnya dengan krisis dan bencana lingkungan hidup global. Analisa mengenai sebab atau akar permasalahan sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang berpengaruh bagi keberlanjutan hidup manusia diperlukan dan tentunya juga pasti memiliki penyebabnya. Analisis mengenai sebab dan akar permasalahan ini akan sangat membantu kita untuk mencari jalan keluar sebagai rekomendasi kebijakan baik untuk pemerintah maupun untuk berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil upaya dan langkah terobosan mengatasi berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup global tersebut. Akibat-akibat yang muncul sehubung dengan masalah yang ada ini begitu nyata terlihat. Akibatnya bukanlah hanya pencemaran udara, air, tanah, perubahan iklim dan suhu, kerusakan hutan, keanekaragaman, kehidupan, kebisingan dan sebagainya, melainkan juga berkurangnya kemampuan alam untuk regulasi dan regenerasi dirinya sendiri dengan segala akibat jangka waktu panjang yang masih belum terduga. Adapun faktor-faktor yang menjadi akar dari krisis dan bencana lingkungan global itu meliputi faktor filosofis menyangkut cara pandang manusia, faktor paradigma pembangun dan kebijakan pemerintah, faktor kemajuan peradaban manusia berupa moderasi, faktor buruknya tata kelola pemerintahan, faktor desentralisasi dan liberalisasi politik yang sedang berkembang di Indonesia sekarang ini, faktor lemahnya komitmen moral dan faktor lemahnya penegakan hukum. Demikian pula harus diakui bahwa faktor-faktor ini mempunyai bobot pengaruh dan peran yang berbeda-beda dalam melahirkan krisis dan bencana lingkungan hidup, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif. Kesalahan cara pandang yang diangkat yakni bersumber dari etika anthropocentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dan hanya manusia yang memiliki nilai, sehingga alam dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga melakukan perilaku keliru dalam memelihara alam. Yang ketiga, usaha atau sikap yang harus dilakukan. Krisis dan bencana lingkungan hidup global yang telah terjadi sekarang ini berbagai belahan dunia mengharuskan kita semua sebagian salah satu anggota yang terdapat dalam suatu kesatuan ekosistem yang
ekosistem harus sadar untuk siap berubah. Perubahan ini harus dimulai sekarang ini tanpa menunda lagi. Yang mana mau tidak mau, yang suka tidak suka, kita harus berubah untuk menyelamatkan bumi ini. Nah, oleh karena telah dibahas mengenai akar penyebab krisis dan bencana seperti yang telah dijelaskan tadi, jalan keluar yang harus ditempuh sehubung dengan usaha atau sikap yang harus dilakukan, yakni perubahan cara pandang dan perilaku baru yang lebih biosentrik dan ekosentrik, yang melihat alam juga bernilai pada dirinya sendiri, sehingga lahir perilaku baru, yakni merawat alam dan lingkungan. Selanjutnya, dari hal ini tentunya juga tercipta perubahan paradigma dan kebijakan pembagian yang lebih adil, beralih ke industri bersih, juga tercipta tata kelola lingkungan hidup yang baik, penguatan dan pelurusan desentralisasi, dan selanjutnya yakni aksi nyata yang harus direalisasikan oleh setiap anggota masyarakat, yaitu perubahan perilaku, perubahan aksi nyata, yaitu seperti yang pertama, rancangan bangunan gedung, yang kedua, hidup hemat energi listrik baik di rumah maupun di kantor, yang ketiga, pengelolaan sampah, dan keempat, perubahan pola konsumsi khususnya makanan, dan yang terakhir, menanam pohon di perkarangan rumah atau tempat lain yang memungkinkan untuk itu. Berkaitan dengan usaha atau sikap yang harus dilakukan, perlu ditambahkan juga beberapa sikap keutamaan yang perlu untuk penghayatan etika lingkungan hidup. Sikap tersebut yakni keadilan, sikap tahu ukuran, dan askes kekreatifan dan keberanian. Sikap-sikap yang harus dibangun dan dihayati oleh seluruh manusia ini akan berdampak besar bagi alam dan lingkungan jika memang disadari oleh semua pihak tanpa terkecuali. Perubahan memang membutuhkan proses, namun jika bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.